Gibran Rakabuming Raka dilindungi undang-undang dan dijaga para pemegang sumpah prajurit dan Sabta Marga yang setia. Pagi-pagi saya ditelepon seorang tokoh purnawirawan TNI di Sulawesi Utara, Brigjen Purnawirawan Yori Tuwaidan. Beliau juga mantan ketua Pepabri Sulut. Intinya obrolan pagi itu hanya ini. Tidak sependapat dengan kelompok purnawirawan TNI yang ingin copot Gibran sebagai wakil presiden. Menurut pengakuan Brigjen Yori, setelah berdiskusi dengan rekannya sesama purnawirawan perwira tinggi Brigjen Purnawirawan Rudolf Warau, mereka sependapat untuk menentang apa yang disebut oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dengan 8 poin pernyataan sikapnya yang diutarakan pada Kamis 17 April 2025 di kawasan Kelapa Gading itu. Apa isi 8 poin pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu? Kita kutipkan lengkap saja ya. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Nah, ini dari poin pertama kita sudah punya kritik ya. Disebutkan asli, padahal amandemen UUD 45 itu meliputi berbagai perubahan penting, termasuk pembatasan kekuasaan presiden, pergeseran wewenang pembentukan undang-undang, pengaturan sumpah presiden, dan pengangkatan duta. Selain itu, amandemen juga mengatur tentang pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, mekanisme pemakzulan, pembentukan DPD, dan berbagai perubahan lain dalam sistem pemerintahan. Dan itu sudah disetujui oleh para wakil rakyat kita di parlemen. Nah, ada sedikit catatan, berikut adalah beberapa perubahan utama yang terjadi dalam amandemen UUD 45. Ada 4 kali amandemen ya. Amandemen pertama tahun 1999. Pasal 5 ayat 1 tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 pengangkatan dan penempatan duta. Kemudian amandemen kedua, itu tahun 2000 ya, tentang pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, perubahan dalam Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian amandemen ketiga tahun 2001, perubahan mekanisme pemakzulan presiden, perubahan dalam proses pemilihan Hakim Agung. Kemudian amandemen yang keempat tahun 2002, pengaturan lebih lanjut tentang NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Perubahan penomoran pasal-pasal tertentu. Itu kira-kira inti dari amandemen. Ada 4 kali amandemen ya. Oke, kita kembali ke 8 poin pernyataan sikap. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Bagaimana mungkin mendukung Astacita tidak mendukung pembangunan IKN? Karena pembangunan IKN adalah bagian dari janji kampanye paslon Prabowo Gibran yang harus ditepati dan dilaksanakan oleh Prabowo Gibran. Ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, PSN itu proyek strategis nasional ya. Dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Ya, ini harus diberikan catatan kritis, tapi juga tidak bisa sembarangan untuk menghentikan proyek yang sedang berjalan ya.
Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Ini terasa rasis sekali ya. Kenapa tenaga kerja asing Cina, kenapa tenaga kerja asing yang lainnya dari bangsa lain atau negara lain itu tidak dilarang? Kenapa mesti tenaga asing Cina gitu? Dan saya kira RRT ini sudah melakukan banyak investasi dan tentu saja mereka membawa tenaga kerja asing yang diperlukan ya. Dan itu memang harus dipantau terus-menerus oleh pemerintah kita. Saya kira itu wajar-wajar saja dan tidak perlu rasis ya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, ini aneh sekali. Kenapa mesti dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya? Itu adalah presiden yang sah dari Republik ini. Dan sesuai dengan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, ia harus mendukung presiden yang sah dari Republik. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini yang paling aneh ini ya. Kenapa mesti ada pergantian wakil presiden ya? MK itu sudah final and binding ya. Dan mengenai pergantian ini nanti dijelaskan di bawah. Keberatan senada juga diutarakan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Menanggapi soal pergantian Wapres, PSI menegaskan bahwa tuntutan untuk mengganti wakil presiden yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum yang sah akan merusak kepercayaan rakyat kepada demokrasi. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman bilang pada Minggu 20 April tahun 2025 ini, mandat rakyat melalui pemilu yang sah harus dihormati hingga masa jabatan berakhir. Tuntutan tersebut mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Jelas tuntutan tersebut tidak menghargai kedaulatan rakyat. Memang jika tuntutan para purnawirawan untuk mengganti Wapres di tengah jalan ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Seperti kata Andi Budiman, siapapun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka dan tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mengganti presiden atau wakil presiden sebagaimana era Orde Baru. Tuntutan tersebut hanya menciptakan kebisingan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Kalau ada perbedaan pandangan politik, seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Para purnawirawan prajurit TNI yang tergabung dalam forum itu seharusnya bisa memberi teladan dengan menghormati pilihan rakyat. Brigjen Purnawirawan Yori Tuwaidan dan Brigjen Purnawirawan Rudolf Warau pun perlu mengingatkan bahwa pegangan setiap prajurit TNI maupun purnawirawannya adalah Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu harus selalu dipegang teguh. Nah, untuk kepentingan mengingatkan semua pihak yang berkepentingan, kita perlu mengutip lengkap apa saja isi dari Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Nah, mengenai Sumpah Prajurit. 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk
kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. 4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia. 5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Nah, adapun mengenai usulan untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden, itu dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Namun, perlu mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Pandangan hukum ini kita ambil dari laman hukumonline.com yang menjelaskan prosesnya secara rinci. Perlu kita ketahui dulu agar diskusinya tidak ngalor ngidul ke sana dan kemari. Makzul, pemakzulan, dan dimakzulkan merupakan kata khusus yang digunakan bagi presiden dan wakil presiden yang berarti diberhentikan, pemberhentian sesuai dengan pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pasal 7A UUD 45 menetapkan alasan-alasan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, baik bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pemakzulan hadir karena salah satu fitur dari sistem presidensial. Adanya pengaturan pemakzulan merupakan konsekuensi logis apabila suatu negara ingin memperkuat sistem presidensial. Sebelum amandemen, Indonesia tidak memiliki mekanisme yang cukup jelas perihal memakzulkan presiden di tengah masa jabatannya. Nah, ini terjadi paradoks yang tadi ya, ingin memakzulkan tapi mau kembali ke UUD 45 yang asli. Yang asli itu tidak memiliki mekanisme yang jelas perihal pemakzulan. Pemakzulan presiden ditentukan oleh suara mayoritas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kemudian menjadi masalah karena pemakzulan presiden hanya menggunakan proses politik dan tidak ada proses hukum di dalamnya. Padahal perlu diperhatikan, dalam mekanisme pemakzulan terdapat proses hukum dan proses politik. Kemudian dinyatakan pada pasal 7B UUD 45, usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana berat lainnya, atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi
MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK atau Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut, paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Kemudian, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Perlu diketahui, proses peradilan dan putusan oleh MK adalah putusan justisial, sedangkan keputusan MPR adalah keputusan politik, yang bisa saja tidak memakzulkan presiden dan atau wakil presiden, walaupun MK telah memutuskan hal terbuktinya pendapat DPR. Meski demikian, bukan berarti keputusan politik mengesampingkan putusan justisial. Hal pemakzulan presiden dan atau wakil presiden merupakan kewenangan MPR, bukan kewenangan peradilan. Presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga kedudukan presiden dan wakil presiden cukup kuat. Keduanya tidak dapat dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya. Artinya, presiden dan wakil presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan yang ditetapkan atau dijalankan presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, mudah-mudahan rangkaian penjelasan di atas bisa memberikan kita perspektif yang lebih lengkap, dan kita mengerti bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka dilindungi undang-undang dan dijaga oleh para pemegang sumpah prajurit dan Sabta Marga yang setia.